meter ke udara dalam rentang waktu 6 minggu. Yang kedua, ada sebuah kutipan kami ambil, seorang tokoh reformasi Jacob Riis namanya, mengatakan, ketika apapun terkesan tidak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas mungkin sampai 100 kali tanpa menghasilkan retakan sedikit pun. Tapi pada hantaman yang ke-100, 100 kali batu tersebut terbelah. Bukan hantaman terakhir yang membuat batu itu terbelah, tapi semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Maka kami sangat berharap saran dan masukan dari para anggota demi mewujudkan program dan target di tahun 2024. Jakarta, 17 Maret 2024. Senaima, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua CEHOBAS. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Puskopdit Jakarta, Bapak Wahyu Iswanto. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para penasihat yang hadir, penasihat dari CEHOBAS. Yang saya hormati pengurus CEHOBAS dengan Bapak Joni Purba selaku ketua dan segenap jajarannya. Yang saya hormati pengawas CEHOBAS dengan ketua Bapak Wilman Purba dan jajarannya. Yang saya hormati manajemen CEHOBAS dengan manajer Bapak Eben Saragi dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota CEHOBAS dan yang berbahagia tentunya peserta RAT ke-8 tahun buku 2023 CEHOBAS Cahaya Utama. Boleh saya minta tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa hadir diundang mewakili Puskopdit Jakarta untuk hadir di dalam rapat anggota tahunan ke-8 CEHOBAS Cahaya Utama ini. Salam dari Bapak Punjul Harto dan teman-teman di Puskopdit Jakarta untuk Bapak Ibu semua dari KSP CEHOBAS. Semoga kita semua diberikan berkat dan juga tentunya kesehatan, dan syukur puji Tuhan kita bisa sama-sama bertemu pada kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, bicara koperasi adalah bicara soal kesejahteraan. Betul ya Bapak Ibu ya? Buat apa sih kita mau berepot-repot membuat koperasi? Buat apa juga kita repot-repot mau menjadi anggota koperasi? Tidak lain dan tidak bukan adalah kesejahteraan yang ingin kita capai. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk berkoperasi artinya membangun koperasi itu kita perlu kesabaran Bapak Ibu. Perlu kesabaran, perlu kebersamaan, dan kita juga perlu saling bersama-sama bergandeng tangan serta menyeluruh Bapak Ibu. Jadi bicara koperasi itu memang tidak susah, tetapi juga bukan yang gampang-gampang amat ya kalau dikatakan, karena tantangan ada saja, tetapi itu menjadi semangat buat kita untuk terus maju dan berkembang. Seperti yang saya baca dari buku laporan RAT ini, CEHOBAS juga mengalami perkembangan. Untuk anggota di tahun 2023
sudah sampai sekitar 290 anggota ya Bapak Ibu. Aset yang dikelola sudah sekitar 3,1 miliar. Dan kemudian saya juga membaca ada dividen atau maaf SHU ya, sisa hasil usaha sebesar sekitar 32 juta. Dan tadi Pak Joni sudah sampaikan bahwa saat ini Sehobas sudah punya kantor ya, sudah punya kantor sendiri walaupun itu masih menyewa, dan juga sudah ada manajer pengelola yang sudah full time, dan itu sebagai suatu bentuk pencapaian yang patut kita apresiasi bersama untuk koperasi kita Bapak Ibu. Dan tentunya saya yakin dan percaya bahwa pengurus, pengawas dan manajemen tidak berpuas hanya dengan sampai di sini saja, tapi pastinya ingin terus berkembang dan bisa melayani anggota dengan baik. Dan tentunya tujuan tadi, kesejahteraan itu yang mau dicapai. Dan itu tentunya kita harus dukung Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya saya ingatkan juga bahwa dalam mengelola koperasi itu perlu juga dikelola dengan profesional. Bukan berarti karena anggotanya masih sedikit kemudian bisa dikelola asal-asalan, itu tidak Bapak Ibu. Malah kita tadi Pak Joni sudah sampaikan seperti filosofi bambu. Kelihatan 5 tahun belum ada apa-apa, tetapi itu fondasi yang dibangun, itulah yang harus kita kerjakan, kita buat. Nah nanti ketika sudah siap dan itu bisa lepas landas dengan sesuatu yang menggembirakan. Jadi perlulah kita kerja dengan memang tadi di awal, kerja keras bersama-sama Bapak Ibu. Dan kita perlu kerja profesional, di mana di situ ada aspek manajemen yang efisien, kemudian juga efektif, kemudian juga akuntabel, dan tentunya transparan, sehingga anggota juga bisa mengetahui perkembangan koperasinya, seperti pada kegiatan rapat anggota tahunan ini, penyampaian dari kinerja pengurus, pengawas, dan manajemen. Jadi anggota juga bisa memantau, karena anggota adalah pemilik Bapak Ibu. Ya, jangan lupa anggota kita semua adalah pemilik dari koperasi ini. Beda dengan organisasi ataupun yang lembaga keuangan yang lain mungkin ya, seperti itu. Nah, sedikit saya juga singgung bagaimana mengelola CU tadi. Kita juga punya fondasi Bapak Ibu, seperti ibarat membangun rumah, fondasi ini juga harus kuat. Kita punya 5 fondasi CU. Yang pertama adalah swadaya Bapak Ibu. Ingat, koperasi adalah dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota. Jadi kita bicara bukan dari siapa-siapa, tetapi semua berakar dari anggota tuh. Kedua, pilar yang kedua adalah solidaritas. Di sini ada moto, Anda susah, kami bantu, saya susah, Anda bantu. Itulah kita bersama-sama Bapak Ibu, tadi sudah ditayangkan. Marsi Urupan itu tadi ya, jadi kita jaga itu. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan ini adalah penting Bapak Ibu dalam sebuah CU. Karena apa? Kita mulai dari pendidikan, berkembang dari pendidikan, diawasi oleh pendidikan dan bertumbuh karena pendidikan juga. Jadi pendidikan ini memegang peranan kunci Bapak Ibu. Jadi kita harus perkuat juga aspek pendidikan di dalam CU kita. Yang berikut yang keempat, pilarnya adalah inovasi Bapak Ibu. Kita ngelihat Bapak Ibu, tantangan di luar sana semakin hari semakin banyak. Fintech itu sudah begitu merajalela ya. Memang ada kesan bahwa pinjol itu prosesnya cepat, mudah, nggak berlibet. Tetapi ternyata kita baca juga Bapak Ibu, banyak yang terjerat, banyak yang jadi dikejar-kejar. Nah sekarang coba kita kembali kepada CU kita yang sudah kita punya ini, sudah kita rintis. Ayo kita rawat bersama-sama dan kita jaga juga. Jadi kita bisa mengarungi perkembangan zaman dan CU kita tidak dilindas ataupun hilang begitu saja dengan adanya bermacam-macam era finansial teknologi seperti sekarang ini. Dan yang terakhir pilarnya adalah persatuan Bapak Ibu. Inilah yang membuat kita semakin besar, karena CU kita primer menjadi
penyokong daripada Gerakan Koperasi Kredit Indonesia di bawah naungan Puskopdit tentunya, dan kita punya pihak yang lebih tinggi adalah Inkopdit. Jadi disitulah kita bersama-sama kita mengarungi bergandengan tangan untuk membuat CU kita ini semakin bertumbuh dan besar. Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang, saya menyampaikan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan ke-8 CU Hobas Cahaya Utama, dan semoga apa yang diupayakan dan kita telah dengarkan tadi bisa dicapai dan diwujud nyatakan demi kesejahteraan anggota keseluruhan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melaksanakan RAT. Lagi. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pimpinan Majelis Jemaat GKP Cililitan, Bapak Situa Jamulyaner Saragi. Kami persilahkan. Salam Bapak Ibu. Horas. Kurang semangat ini. Saya ulangi. Horas. Terima kasih kepada kita semua yang hadir pada rapat anggota tahunan KSP CU Hobas Cahaya Utama tahun buku yang ke-8. Yang terhormat mewakili Puskopdit Jakarta, Bapak Wahyu Iswanto. Ini Bapak anggota kita. Yang terhormat penasehat KSP Hobas Cahaya Utama, Bapak Pendeta Juniaman Tawar Saragi. Selamat datang Pak. Mewakili pimpinan Majelis GKP Cipayung, Bapak Situa Sopian Girsang. Mewakili GKPS Lubang Buaya, Bapak Situa Ramansen Saragi. Mewakili GKPS Cibubur, Bapak Situa Jansari Den Purba dan Bapak Donro Purba dan Bapak atau Inang Situa Resti Damanik. Yang kami hormati pengurus KSP Hobas Cahaya Utama, Ketua Bapak Joni Purba dan timnya, para pengawas KSP Hobas Cahaya Utama, Ketua Bapak Welman Purba dan timnya, dan manajemen KSP Hobas Cahaya Utama, manajernya Bapak Eben Saragi dan timnya. Dan yang kami banggakan, seluruh anggota KSP CU Hobas Cahaya Utama yang hadir pada saat ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Minggu tanggal 17 Maret 2024 akan diselenggarakan rapat tahunan Hobas tahun buku yang ke-8. Kita setelah mendengar tadi
laporan Ketua KSP Seu Hobas dan yang mewakili dari Puskopdit Jakarta bahwa keberadaan KSP Seu Hobas pada tahun ke-9 ini sudah mampu menciptakan dan sudah mencapai 290 anggota KSP Seu Hobas Utama. Tepuk tangan dulu untuk kita yang hadir. Kurang lebih 190 orang ini. Kemudian kita juga patut mengucap syukur pada tahun 2023 ini bahwa aset kita sudah 3.164.169.720 rupiah. Tepuk tangan untuk kita. Ya, kita bersyukur. Ya, filosofi ketua tadi seperti bambu. Ya, bambu. Begitu saya renungkan tadi, oh, betul juga itu pikir saya. Kemudian kita mungkin ya para anggota ini belum tahu produk apa saja yang ada di KSP Seu Hobas ini. Ternyata produk yang sudah ditawarkan oleh Seu Hobas ini luar biasa. Kalau kita cermati, contoh ya, simpanan Aubayak. Pak pengawas, terjemahannya itu Aubayak, simpanan aku kaya. Begitu. Itu yang satu. Yang kedua, simpanan Simagira. Ada harapan masa depan, ada investasi kita masa depan. Masa depan kita tidak curam tetapi sejahtera. Itu ada simpanan. Yang ketiga, ada simpanan Marsikola. Dalam bahasa Indonesianya simpanan aset investasi untuk bersekolah. Produk kita ada itu. Ya. Sehingga tidak ada istilah anak kita yang drop out atau tidak bersekolah. Nah, kemudian produk yang keempat, simpanan sampai Zorgit. Simpa Zorgit. Artinya ada investasi kita supaya kita ini tetap sehat. Ya, tidak khawatir kalaupun ada sakit penyakit bahwa dana untuk itu sudah tersedia sampai kemanapun berobat. Luar biasa. Dan kemudian simpanan siap hari. Ya, simpanan siap hari, pertahanan. Ya, ada aset kita. Bahkan tidak kita terganggu karena aset sudah ada setiap hari. Ya. Nah, oleh karena itu kita yang hadir pada rapat anggota tahunan ini, kita patut bersyukur. Ya, patut bersyukur walaupun masih anggota kita 210, tapi untuk 2024 ini sudah diapakan tadi, sudah disosialisasikan go sebanyak 1.000. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, mencapai 1.000 enggak sulit. Ya, jemaat GKPS Cililitan ini Bapak, gereja kita ini 1.013 jemaatnya ini, jiwanya. Berarti kami aja masuk semua sudah go 1.000. Padahal masih ada 4 jemaat lagi. Yang jemaat yang keempat ini luar biasa juga sumber dayanya ini. Inilah tantangan memang untuk kami, untuk pengurus KSP Hobas Cahaya Utama. Tapi kita tetap optimis, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Kalau sudah ada 1.000 anggota kita, mungkin sudah 9 miliar. Ya, 9 miliar. Kan kita bandingkan saja. 9 miliar ada aset koperasi ini, maka semua tujuan kita mensejahterakan para anggotanya. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih kepada pengurus, tim pengawas, manajemen. Mari bergerak serentak dan jangan ada istilah hari ini kita berhenti dulu. Tidak ada seperti itu. Mari bekerja terus, sing-singkan lengan baju dan raih mencapai 1.000 anggota pada tahun 2024 ini. Sekian dan terima kasih. Horas, horas. Ya, terima kasih untuk sambutan yang luar biasa. Bagaimana kita telah mendengarkan filosofi dari pohon bambu tadi. Kiranya juga kita semakin kokoh dengan kekuatan kita bersama, saling marsirupan. Dan juga tadi simpanan-simpanan yang telah dipaparkan tadi oleh Bapak Penasehat atau juga pimpinan majelis. Bagi yang belum, mari sisihkan. Kita ikut dalam ambil bagian untuk simpanan-simpanan yang telah dipaparkan tadi. Selanjutnya, rapat ini akan dipimpin oleh ketua pimpinan sidang, yang itu yang dipilih juga dari anggota. Dan kami pengurus sesuai dengan anggaran dasar berhak untuk memilih ketua atau pimpinan sidang dan juga sekretarisnya, dan kami telah memilih Ibu Ratna Dewi Sumbayak untuk menjadi pimpinan sidang, dan selaku sekretarisnya adalah Bapak Sarlen Saragi. Setuju? Puji Tuhan. Kepada pimpinan sidang dan sekretaris yang terpilih, kami persilahkan ke tempat yang telah ditentukan. Karena telah terpilih pimpinan sidang dan sekretarisnya, maka untuk selanjutnya pengesahan quorum dari rapat ini kami serahkan kepada pimpinan sidang. Kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk pengurus CU Hobas dan semua anggota yang sudah ada dan mempercayakan kami sebagai pimpinan sidang dan sekretaris untuk memimpin rapat anggota yang ke-8 tahun buku 2023. Untuk susunan acara yang berikutnya adalah pengesahan quorum rapat. Maka di sini kami sampaikan sesuai anggaran dasar Hobas dan sesuai pasal 15 ayat 1 dan pada tata tertib rapat anggota ini bahwa rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 atau setengah dari jumlah anggota KSP Hobas CU. Dari informasi yang kami terima tadi dan kami dengar bahwa saat ini jumlah anggota CU Hobas ada 290 anggota. Dan sesuai dengan ketentuan setengah berarti minimal 146 anggota yang akan mengikuti rapat anggota yang ke-8 ini. Dan yang sudah mengisi daftar hadir di WA Group CU Hobas itu ada 154 anggota. Berarti sudah melebihi dari 1/2 sesuai dengan pasal 15 ayat 1. Maka kami nyatakan di sini pimpinan sidang dan sekretaris rapat anggota tahunan ke-8 17 Maret apa? Yang hadir. Oh, iya, jadi katanya minta konfirmasi dulu sama pengurus ternyata. Jadi tidak bisa lihat dari WA saja. Ya, jadi kami minta maaf, minta konfirmasi dulu ke pengurus.
lihat WA dari grup, ya. Jadi lagi kita tunggu Bapak Inang konfirmasi ke bawah yang registrasi tadi. Oh ya. Ya, jadi terima kasih. Kalau yang terdaftar memang kata di bawah 154 anggota. Mungkin mereka lagi ngider kali di sekeliling ini. Jadi kita maklumi kondisinya, iya. Sesuai dengan yang terdaftar di bawah 154 anggota. Maka kami sampaikan bahwa rapat anggota tahunan ke-8 17 Maret 2024 tahun buku 2023 sah. Untuk berikutnya ini kami serahkan ke pengurus karena susunan acaranya ke makan siang. Enggak, ini aja aku aja udah dituin. Oke ya. Oke, jadi untuk pembacaan tata tertib akan kami sampaikan. Tata tertib rapat anggota tahunan ke-8 Koperasi Simpan Pinjam KSP CU Hobas Cahaya Utama. Nama kegiatan rapat anggota tahunan atau RAT Koperasi Simpan Pinjam Hobas Cahaya Utama tahun buku 2023. Waktu dan tempat kegiatan Minggu 17 Maret 2024 di Gedung Serbaguna GKP Cililitan, Jalan Bakti nomor 39 Cililitan Keramat Jati Jakarta Timur. Dasar hukumnya Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi Hobas Cahaya Utama. Masing-masing kita dengarkan Bapak Inang. Rapat anggota tahunan dimaksud untuk A. Menyampaikan, membahas, dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi. B. Menyampaikan, membahas, dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran dan belanja koperasi. C. Memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas periode 2024 sampai 2028. D. Membahas berbagai hal yang dianggap penting bagi kegiatan organisasi dan usaha koperasi Hobas Cahaya Utama. Yang berikutnya status rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSP Hobas CU Anggaran Dasar Bab 5 Pasal 14 Ayat 1. Yang berikutnya peserta RAT.
Peserta rapat anggota terdiri dari anggota KSP Hobas CU, pengurus, pengawas, komite, dan penasehat KSP Hobas CU, manajemen KSP Hobas CU, PMJ GKPS Distrik 7, utusan dari Puskopdit Jakarta, utusan dari kantor Kementerian Koperasi dan UKM, peninjau, tamu, dan undangan lainnya. Yang berikutnya, hak suara. Setiap anggota KSP Hobas CU yang hadir dalam RAT mempunyai hak suara dan hak bicara. Tamu dan undangan tidak mempunyai hak suara, melainkan mempunyai hak bicara. Yang berikutnya, kewajiban peserta rapat anggota tahunan Koperasi Hobas Cahaya Utama adalah mengisi daftar hadir pada absensi WhatsApp Group, mengikuti keseluruhan acara rapat sesuai dengan waktunya, mematuhi seluruh peraturan dalam tata tertib rapat anggota tahunan, meminta izin pimpinan rapat apabila akan meninggalkan ruangan rapat. Yang berikutnya, pengambil keputusan. Pengambilan keputusan rapat anggota tahunan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh rapat anggota tahunan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, semua anggota yang hadir dalam RAT mempunyai hak satu suara. Anggota yang tidak hadir dalam RAT tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain yang hadir dalam RAT tersebut. Demikianlah tata tertib dari RAT ini yang sudah kami sampaikan untuk poin-poin pentingnya. Terima kasih. Ya, jadi sudah dibacakan tertib acara kita untuk rapat anggota CU Hobas. Di sini kami informasikan susunan acaranya. Ya, jadi biar kita nanti perhatikan jam-jam yang sudah kami buat ya. Jam 13 nanti pas kita makan siang. Ini kurang 5 menit lagi. Ya. Nah, sekarang lagi dipersiapkan di bawah. Kemudian 13.30 ada nanti kita buat pembagian door prize. Jadi tetap kita bertahan di tempat ini mengikuti rapat. Kemudian 13.35 nanti pengesahan susunan acara. Lompat ini Pak. Ya, jadi ini pengesahan susunan acara nanti sebelum jam 1 kita sahkan ya. Kemudian pembacaan berita acara oke. Kemudian 13.50 penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023. Nanti dilanjutkan 14.20 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2023. Dilanjutkan lagi penyampaian rencana kerja dan rencana anggaran pengurus yang akan disampaikan oleh ketua dan sekretaris. Nanti ada kita copy break-nya pukul 15.10. Setelah itu kita lanjutkan lagi, copy break-nya hanya 10 menit ya. Nanti dilanjutkan lagi, ada lagi pembagian door prize, jadi tetap kita bertahan. Kemudian ada undian anggota. Nah, tepat waktu, tetap jumlah. Ya, nanti dilaksanakan juga pukul 15.25. Kemudian nanti ada pertanyaan atau tanggapan, kita kasih waktu dari pukul 15.30 sampai 16, berarti setengah jam. Jadi nanti setelah dilampaikan laporan, kalau ada pertanyaan, tanggapan, boleh kita laksanakan di situ. Karena ini sekaligus adalah pemilihan pengurus, pukul 16 atau pukul 4 sore ini kita lakukan pemilihan pengurus dan pengawas CU Hobas periode 24-28. Setelah itu dilanjutkan dengan pelantikan, kemudian dilanjutkan penandatanganan berita acara, kemudian terakhir lagi ada lagi pembagian door prize. Jadi 3 kali door prize ya. Jadi tetap kita bertahan di tempat. Dan terakhir pukul
15.30 penutupan. Ya, tutup dengan doa. Jadi kira-kira itu acara kita, susunan acara pada siang hari ini. Bagaimana? Kita setuju ini? Sahkan. Ya. Kalau setuju kita sahkan. Berarti pas jam 1 kita makan siang. Ya, sesuai dengan waktu, tepat waktu juga kita. Sekarang sudah jam 1, saatnya makan siang. Sebelum menikmati santapan jasmani kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Sintamina Damanik. Martonggo mahita. Tuhan nai bata Bapa nami na Mariana ni surga. Terima kasih sembah nami hubamu Tuhan bani panorang on. Halani mangahap tumang doha nami Tuhan hidup pakon holong niatemu. Nama kasomani hanami Tuhan buih hanami tupu iwizon. On mahanami Tuhan namu mulai rapat hobas tahunan bani panorang on. Terima kasih mabamu ham Tuhan nai bata Jehovah. Mangahap tumang doha nami Tuhan sona hadearni. Inma naman dihuti hobas on Tuhan nai bata Bapa. Buedo Tuhan ihapkon hanami. Pasu-pasu ihapkon hanami hunjon. Janah puedo homa Tuhan. Mariteon ni hobas on Tuhan. Buih hanami marsi urupan. Tuhan nai bata Jehovah. Paimu iudut hanami usengani rapat nabi bani panorang on Tuhan. Sihol mahanami manjalo silayak-layakmu. Si panganon pakon ni si inumon. Pai may jamahanami Tuhan suci hon hamma si panganonon. Asa nagabe si panganon na suci. Si panganon na matin homani bani hanami. Janah buih homa Tuhan maparguguhi. Ubani para kulaon nami. Sonay homa Tuhan manambahi gogoh ibani hanami. Terima kasih babamu ham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Yundoskon hanami ma Tuhan rapat nami on rosi si panganon pakosimon na laujalon nami umbamu. Ibaga Yesus hanami marsombah ubamu. Amin. Jadi waktu makan siang kita 30 menit, 13.30 kita kembali ke lantai 2. Jadi sidang diskor sebentar.